Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas yuk amalan yang bisa merubah hidup kamu menjadi lebih baik dan cepat diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, teman-teman, tapi sebelum aku mulai videonya, aku pengen kalian support channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe. Nah, jadi teman-teman nih banyak yang bilang gini ya, aduh banyak amat sih amalannya, apa aja sih? Nah, ternyata teman-teman, kalau kita pengen hidup kita berubah secara singkat dan juga secara cepat, pastinya kita harus mendekatin Allah secara konsisten, dan juga banyak amalan yang harus dikerjain. Emang ya yang hal yang nggak biasa itu emang terasa sangat sulit, tapi kalau kita udah ngerjainnya terus kita udah konsisten dan menjadi biasa, nanti juga itu akan terbiasa. Tapi kalau kita mengandalkan kemalasan kita, hidup kita bakal kayak gini-gini aja loh teman-teman. Siapa sih yang bisa merubah diri kita? Ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Nggak ada orang lain yang bisa merubah hidup kita. Nah, jadi teman-teman, ternyata kalau kita pengen hidup kita jadi lebih baik, pasti kita harus melakukan pendekatan ke Allahnya juga harus lebih banyak dan lebih sering. Misalnya nih, contohnya ya teman-teman, sholat di awal waktu, qobliyah badiahnya harus dijalanin. Terus kayak sholat tahajudnya, duhanya, terus sholat hajatnya, sholat taubatnya setiap hari harus dijalanin. Itu untuk sholatnya ya teman-teman. Nah, untuk baca Qur'annya, Al-Waqiah, Al-Mulk, Yasin, As-Sajadah itu harus dibaca, belum bacaan surat Al-Quran yang lainnya. Nah, udah gitu terus kita harus zikirnya, istighfarnya, sholawatnya harus dirutinin. Sholawat aja harus 13 sehari 5.000. Amalan lainnya ya seperti berbuat baik, sedekah, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, jadinya aku tuh kayak rekomendasiin banget buat kita para ibu rumah tangga yang biasa kita di rumah dan kita nggak ngerjain apa-apa pun selain ngurusin rumah tangga dan anak. Coba deh kita ngedeketin diri ke Allah dengan jalur langit. Kalau kita nggak punya jalan dunia seperti usaha, coba kita ngedeketin Allah dengan cara jalan jalur langit. Nah, dengan doa kita pastinya seorang istri akan menembus ke langit. Kamu tuh seorang istri, terus aku nggak bisa ngapa-ngapain, suamiku tuh kalau ngasih uang segini aja, terus kita tuh cuma nerima aja. Ya nggak bisa. Kalau kamu mau nerima aja pasti kamu bakal begini-gini aja. Tapi kalau kamu punya semangat tinggi, terus kamu pengen merubah hidup kamu, coba dong untuk kamu berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih kamu di rumah nggak punya kerjaan, terus juga kerjaannya cuma ngurusin rumah tangga, rumah dan juga anak, terus kayak gitu udah kan. Coba kamu nih biasain rutinin sholat duhanya, terus juga konsistenin terus aja melakukan hal-hal baik, hal-hal yang dicintain sama Allah. Misalkan kayak baca Quran, sholawat, zikir. Emang semuanya itu berat. Kalau kita pengen mendapatkan hal yang banyak, kita harus melakukan hal yang berat. Karena menurut kamu, pikiran kamu karena berat itu karena kamu belum terbiasa. Tapi kalau kamu sudah terbiasa, jadi itu kayak nagih gitu nggak sih? Misalkan nih aku udah terbiasa sholat duha, tapi kalau aku belum sholat duha itu rasanya kayak ngerasa ada yang ngeganjel gitu loh teman-teman. Kayak ngerasa ada kayak utang tuh nggak sih? Aduh aku belum sholat nih, harus cepet-cepet sholat dulu gitu teman-teman. Apalagi nih kalau udah azan, pasti dong kita pikirannya udah dipanggil ya langsung cepet-cepet ngambil wudhu. Nah, hal yang berat itu karena kita belum terbiasa. Coba kita biasakan diri untuk ngedeketin diri ke Allahnya nih teman-teman. Jadi teman-teman nih, kalau kita seorang ibu rumah tangga khususnya yang ibaratnya banyak waktu luang daripada para suami, coba kita ngedeketin dirinya ke Allah dulu. Hal berat ini nanti akan jadi mudah kalau kita terbiasa. Dulu juga aku kayak gitu nih teman-teman, kayak nggak ngapa-ngapain kan. Jadi aku pengen banget punya rumah, aku tuh pengen kayak konsisten, aku pengen berusaha nih. Kalau bukan aku siapa lagi? Ya udah aku nggak deketin diri ke Allahnya. Misalkan nih kayak nggak biasa baca
Al-Waqiah, Yasin, Al-Mulk, As-Sajadah, terus Ar-Rahman. Itu jadi aku sekarang udah terbiasa. Baca Quran udah terbiasa, setiap hari harus dikonsistenin. Terus sholat 5 waktunya di awal waktu, dan juga sholat-sholat kayak duha, tahajud, terus sholat hajat dan sholat taubatnya harus dilakuin. Minimal sekali sehari ya, misalkan kayak sholat taubat nih. Kalau aku tuh biasain untuk membiasakan diri, kayak misalkan abis sholat fardu langsung diakhirin dengan sholat taubat, karena aku ngerasa diri aku banyak dosanya, dan aku mikir kayak melakukan satu sholat taubat untuk satu dosa. Nah gitu ya teman-teman, jadi teman-teman harus semangat buat menjalankan ibadahnya. Oh ya nih teman-teman, apa aja sih amalan-amalan yang bisa merubah hidup kita? Jadi yang pertama itu harus konsistenin sholatnya di awal waktu, melakukan sholat qobliyah badiyahnya, dan juga sholat sunnahnya seperti sholat hajat, sholat taubat, dan juga sholat duhanya. Terus biasakan untuk membaca zikirnya seperti istighfar, tasbih, dan juga sholawatnya, dan banyak zikir-zikir yang lainnya. Terus kita harus membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Kita harus terbiasa untuk membaca Al-Waqiah, Al-Mulk, As-Sajadah, Ar-Rahman, dan baca Quran 1 hari 1 ayat. Biasakan diri untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang, dan jangan lupa sholawatnya sehari 5.000. Nah, mudah-mudahan tips ini bermanfaat ya. Emang terasa berat karena kita belum terbiasa. Jadi kalau kita udah terbiasa nanti bakal sungguh ringan. Semangat! Jadi kita tuh harus semangat. Jadi kalau bukan kita yang merubah hidup kita, siapa lagi? Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus semangat, harus percaya dan yakin kalau Allah bakal ngebantu kita. Allah bakal merubah hidup kita. Dan kita harus berbaik sangka sama semua apa yang udah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu aja ya video dari saya teman-teman. Kalau saya punya salah-salah kata tolong dimaafin. Dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.